Terus yang ini kita jamin ke pasal 4 yang katanya ada sampai 7 turunan gitu kan. Ya, saya bacakan pasal 4 bahwa kesepakatan bersama ini tidak akan berakhir dan atau dibatalkan dengan permintaan salah satu pihak. Akan tetapi harus dengan kesepakatan dan persetujuan tertulis para pihak, serta tidak akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, akan tetapi diteruskan dan wajib dipenuhi oleh para ahli waris atau penerima hak masing-masing. Klausul seperti ini itu adalah klausul yang sangat wajar sekali, kita cantumkan. Sesama advokat pun sudah sangat memahaminya, bahwa karena ini adalah perjanjian di bawah tangan, ya. Perjanjian di bawah tangan ini resikonya adalah wajib dibuktikan di depan pengadilan. Dan ini juga yang aku katakan bahwa memang ada pengkhianatan di kubu Teknovi gitu kan, yang seperti kita ketahui bersama itu siapa. Karena kesepakatan ini juga diketahui oleh Brian maupun pihak Agus. Jadi menurut aku Teknovi itu memang di sini terjebak banget ya teman-teman. Dan Teknovi melakukan tindakan yang tepat menurut aku dengan tidak menyepakati kesepakatan tersebut, tidak menerima kesepakatan tersebut, dan memilih meninggalkan ruangan tersebut. Bahkan dalam satu komentar, Denny Sumargo itu juga sudah menyatakan bahwa akan melawan ini melalui jalur hukum. Baik Pablo Benua ataupun Herwanto juga mengatakan hal yang sama, yaitu akan menempuh jalur hukum atas sikap dari Agus dan kuasa hukum. Seperti apa kelanjutannya, mari kita pantau terus, kita kawal terus kasus ini sampai selesai, dan semoga juga kasus ini cepat selesai, karena menurut aku masih banyak kasus juga yang harus kita kawal bersama, dan itu adalah kasus-kasus besar, termasuk di dalamnya adalah sidang keputusan dari Vina Cirebon. Kemarin ada acara perdamaian antara pihak Teknovi dan pihak Agus ya. Nah, di sini Teknovi didampingi oleh pengacaranya, dan notabene beliau adalah omnya katanya yang bernama Pak Brian gitu ya. Tetapi ya yang sangat mengecewakan kita gitu ya kan, saat Teknovi dicecar oleh Bang Farhat sampai ditunjuk-tunjuk seperti itu, Bang Brian hanya diam saja ya, hanya melongo gitu ya kan, seolah-olah ya tidak membela Teknovi ya. Padahal kan kalau namanya pembela harusnya ya setidaknya adalah apalagi ini Teknovi perempuan dan keponakannya katanya gitu ya kan. Tetapi di situ malah kita tuh malah greget gitu ngelihat Teknovi tuh seolah-olah gimana ya, mau lagi ngomong dipotong lagi gitu ya kan. Lah untunglah mental Teknovi itu udah kuat banget gitu ya Besti, menghadapi cecaran dari seorang Bang Farhat yang berbando itu ya kan, sambil nunjuk-nunjuk, "Hei Bang Farhat, bagusnya tuh ya sudah pakai bando itu, bibirnya tuh di lipstick juga, kalau enggak sekalian pakai rok aja gitu ya kan, cocok banget itu ya kan." Dan inilah Besti, saat Teknovi dicecar seperti itu, pada akhirnya Teknovi walk out ya, keluar dari acara perdamaian itu dan menyatakan tidak sepakat dengan perdamaian ya kan, dan akhirnya Teknovi pergi meninggalkan tempat mediasi seperti itu. Dan setelah itu ya Besti, apa yang terjadi coba? Pengacaranya Teknovi yang notabene omnya yang bernama Pak Brian itu mengundurkan diri dari pengacara Teknovi ya kan, dan disambut dengan tepuk tangan di situ. Wow, hebat katanya ya, Pak Brian hebat gitu ya kan, sangat beretika sekali, sangat beretika. Ya,
langsung mengundurkan diri gitu ya kan. Dan di situ juga ada momen yang sangat mengharukan dan membuat air mata berderai-derai. Nah, ini adalah momen Agus lagi menangis lagi, histeris. Wah, kenapa? Wah, kenapa? Gitu ya kan? Menangis sejadi-jadinya dan mengeluarkan kata-kata, Agus ini bukan penjahat. Dan kamu pikir Tenovi penjahat gitu? Enggak lah, Tenovi bukan penjahat. Apalagi Tenovi tuh udah 4 tahun menjadi relawan kemanusiaan. Coba pikir sama kamu, gara-gara kamu nih Tenovi menjadi bebannya berat ya. Tapi nggak apa-apalah, ini justru akan menempa mental Tenovi menjadi lebih kuat lagi, menjadi orang yang tidak cengeng seperti kamu ya. Tenovi, baguslah Tenovi udah walk out dan membela para donatur. Bukannya saya seudon, tapi lihat riwayatnya Agus yang kesannya itu tidak ada terima kasih, kemudian menggugat orang yang menolong, melaporkan orang yang menolong. Itu menandakan bahwa gak bakalan dia mau menyepakati untuk berhentinya donasi itu. Itu yang membuat Pak Densu bilang bahwa itu donasi sampai 7 turunan. Walaupun menurut para advokat bahwa itu sangat wajar, ini yang harus dibenahi. Cara penulisan yang sifatnya kopas yang seperti ini yang harus dibenahi, karena ini bakalan merugikan orang-orang yang berada di tempat yang mungkin posisinya lemah, atau orang-orang yang mungkin sedang dimanfaatkan. Jadi saya mohon maaf, saya tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Brian. Maka dari itu wajar dong kalau hampir semua orang itu menghujat Bapak ya, karena Bapak bikin klausul yang kurang bisa diterima oleh nalar. Bolehlah, itu adalah hal yang biasa bagi advokat, tapi janganlah membuat para advokat ini citranya menjadi buruk gara-gara kelakuan Anda, gara-gara klausul ini dibaca oleh banyak orang. Akhirnya kan orang pada tahu kalau ternyata banyak sekali advokat yang menurut saya manuvernya busuk. Nah, maka dari itu kita bisa membuat para advokat ini namanya kembali baik. Saya punya banyak sekali teman advokat, itu nggak seperti ini gitu loh. Hanya orang-orang tertentu aja yang punya niat tidak baik atau ada udang di balik batu. Mungkin dipikirnya Kak Novi ini atau Teh Novi ini tidak membaca klausul yang ada. Tidak semua perempuan itu memang teliti, karena dia menyerahkan semuanya pada laki-laki. Tapi bagi orang-orang yang sedang berperkara, ini pembelajaran nih, harus diteliti, dibaca klausulnya. Jangan sampai kita terjebak oleh karena kita malas ngebaca, kita malas mengerti apa isi perjanjian yang ada. Asal tanda tangan, ditekan, dipaksa, ditunjuk-tunjuk, kemudian diintimidasi, akhirnya ya sudahlah tanda tangan aja, dipikir besok gitu. Jangan, itu kalau di atas materai sudah memiliki ketetapan hukum. Jadi ketetapan hukum itu kuat buat orang-orang yang sedang berperkara. Nah, sudah benar apa yang dilakukan Novi. Jadi kalau Pak Brian ini masih dihujat banyak orang, ya karma lah, syukurin aja lah, dinikmati hujatan orang seluruh Indonesia. Karena Bapak yang tadinya pengacara Novi ini bakalan dihujat sampai perkara ini selesai. Bahkan mungkin belum tentu laku untuk kedepannya. Oke, salam sukses untuk para pengacara yang bersih dan memiliki hati nurani yang luhur.